pasca di tengah pandemi virus COVID-19. Dari kantor Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, kami menyampaikan selamat Hari Raya Paskah tahun 2020. Perayaan Paskah kali ini sungguh sangat berbeda dengan perayaan Paskah tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, perayaan Paskah itu diisi dengan berbagai kegiatan sosial, lomba-lomba yang dilaksanakan di masing-masing jemaat, dengan maksud untuk memaknai dan memeriahkan Paskah, hingga upaya untuk mengkreasi ibadah-ibadah yang kontekstual. Tetapi Paskah tahun ini dirayakan dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Betapa tidak, ketika kita merayakan Paskah tahun 2020, kita juga menyaksikan begitu banyak orang yang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat virus COVID-19. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang berduka dan menangis karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Betul-betul wabah virus COVID-19 itu telah melukai hati kita, membuat kita tak berdaya, khawatir dan takut. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang memilukan itu, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Berita Paskah ini pertama disampaikan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang masih diliputi oleh duka cita karena kehilangan Yesus. Matius 28 ayat 1. Dalam ketakberdayaan mereka karena duka cita itu, malaikat Tuhan datang menjumpai mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Lukas 24 ayat 5 dan 6. Di kesunyian mereka, dalam duka cita mereka, berita Paskah itu disampaikan kepada mereka. Ia tidak ada di sini. Ia telah hidup. Berita Paskah itu sangat jelas. Kristus sudah bangkit. Ia telah mengalahkan penderitaan, duka cita kita, kematian kita karena dosa, telah diselesaikan oleh Yesus Kristus secara tuntas. Makanya ia berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Kebangkitan Kristus adalah kepastian bagi kita orang percaya bahwa dalam ruang hidup kita yang paling gelap, ruang hidup kita yang sangat sunyi, ruang hidup kita yang sangat menakutkan, ruang hidup kita yang terisolasi, ruang hidup kita yang ada di dunia orang mati, semuanya telah diselesaikan tuntas oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Maut telah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pertama Korintus 15 ayat 55. Saudara-saudara, di tengah mewabahnya
virus COVID-19. Berita kebangkitan Kristus kepada kita tentu memberi pengharapan akan kepastian iman. Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Pertama Korintus 15 ayat 14. Murid-murid Yesus, di saat mereka tinggal di rumah sambil mengunci pintu karena mereka takut, Yesus menjumpai mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 19. Sapaan Yesus yang bangkit dari antara orang mati kepada murid-muridnya adalah sapaan yang menguatkan iman, sapaan yang menghibur, sapaan yang memberi pengharapan dan kepastian. Jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Kalau saat-saat sekarang ini kita juga dianjurkan oleh pemerintah dan gereja untuk tetap tinggal di rumah demi memutus mata rantai virus COVID-19 itu. Tentu saja sapaan Yesus kepada murid-muridnya juga diperdengarkan kepada kita dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita, dalam kesunyian kita, dan dalam duka kita, dalam kita menghadapi wabah virus COVID-19. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, adakah pengharapan yang paling agung dan mulia yang dapat kita jumpai dan alami selain pengharapan hanya di dalam Kristus yang telah bangkit? Tentu tidak ada. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk terus berpengharapan dalam Kristus yang telah bangkit, untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Berusahalah saudara-saudara untuk selalu berbagi kasih dengan sesama kita. Berusahalah saudara-saudara untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana kita dapat berbagi kasih, tempat untuk menyatukan hati dan iman bersama-sama dengan anggota-anggota keluarga kita, menjumpai Kristus yang sudah bangkit itu. Dan yakinilah bahwa di tempat di mana kita berada, di dalam rumah kita, di saat kita berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, Kristus akan datang menyapa kita. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus menolong kita. Selamat Paskah. Tuhan menyertai. Makassar, 11 Maret 2020. Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Ketua Umum Pendeta Musa Sikombong. Sekretaris Umum Penatua Dr. Yoel Pasai, ST, MT. Terima kasih.